Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMY dimanapun berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program edukasi Ngobras. Ngobrol asik sehat. Salah satu program yang memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Kulit bersih dan sehat merupakan salah satu indikator cerminan tingkat kesehatan seseorang. Banyak pula penyakit yang memiliki dampak terhadap perubahan struktur dan tampilan kulit. Ada berbagai macam jenis penyakit kulit, diantaranya dermatitis, vitiligo, herpes, dan psoriasis. Pada episode kali ini, Ngobras mengangkat tema mengenai kenali psoriasis dan pengobatannya. Apa itu psoriasis? Bagaimana tanda dan gejalanya? Bagaimana cara pengobatan dan pencegahannya? Apakah psoriasis dapat disebabkan karena faktor imunitas? Untuk itu, di studio hari ini telah hadir narasumber kita, dokter muda, cantik, dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika di Rumah Sakit Umum Dr. M. Yunus Bengkulu, Dr. Prima Medianti, spesialis DVA. Baik, sebelum memulai obrolan kita pada hari ini, saya ingatkan kembali untuk sahabat, jangan lupa subscribe YouTube PKRS RSMY dengan cara like, komen, dan share, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan berita-berita edukasi yang akan selalu kami bagikan. Kita mulai saja obrolan kita pada hari ini. Saya akan menyapa Dr. Prima. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik dok, sebelumnya mau tanya nih dok, untuk gelar dermatologi, venereologi, dan estetika yang saat ini apakah sama dengan gelar spesialis penyakit kulit dan kelamin sebelumnya dok? Iya, kalau untuk sebenarnya sama. Sama, oke. Tapi sejak dari kalau tidak salah 2022 atau 2023 akhir ini sudah ada terjadi perubahan nomenklatur. Kalau dulu kan dikenalnya spesialis kulit dan kelamin. Iya. Tapi sekarang diubah nomenklaturnya menjadi spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Sebenarnya artinya sama, dermatologi itu kulit, venerologi itu kelamin, dan estetika itu kecantikan atau estetik. Oke, itu. terima kasih dok. Baik, untuk sahabat SMY, kita mulai masalah untuk penyakit psoriasisnya. Sebenarnya penyakit psoriasis itu apa dok? Psoriasis, ya. Psoriasis itu sebenarnya kalau mungkin bagi masyarakat awam ya mungkin masih agak kurang familiar ya. Betul, dengan penyakit psoriasis. Jadi misalnya juga kalau saya melaksanakan pemeriksaan di poli, ada saya ketemu pasien-pasien baru yang saya curigai psoriasis, saya beritahu ini penyakitnya psoriasis, mereka juga masih belum tahu ya, apa itu sih sebenarnya psoriasis. Nah, kalau psoriasis ini sebenarnya agak berbeda ya dengan eksim, dengan jamur, kemudian dengan penyakit eksim virus yang lain ya. Jadi psoriasis ini merupakan suatu penyakit peradangan kronis dan residif. Kalau kronis itu dia itu penyakitnya berlangsung lama, sedangkan residif itu dia berulang. Jadi kambuh-kambuhan. Nah, yang ini tentunya katanya diperantarai oleh genetik. Jadi dikatakan kalau untuk keturunan ya kita kadang bisa ketemu itu psoriasis itu diturunkan. Tapi kadang kita bisa juga sampai kita cari ke kakek, nenek, ke bujutnya juga tidak ketemu. Jadi tidak ada yang kakek, nenek, bujutnya itu ketemu penyakitnya psoriasis. Itu bisa saja terjadi. Itu karena ada mutasi atau perubahan genetik seperti itu. Nah, psoriasis ini merupakan salah satu penyakit autoimun. Jadi autoimun itu karena sel tubuh kita itu salah mengenali sel tubuh kita sendiri. Jadi dia malah menyerang sel kulit kita sendiri. Salah satunya kalau untuk psoriasis dia menyerang kulit, kemudian dia juga menyerang kuku ataupun juga sendi seperti itu. Jadi karena penyakit autoimun tentunya kan diperantarai oleh sistem imun. Jadi menyebabkan gangguan ya pada gangguan pada epidermis. Epidermis itu adalah sel kulit kita yang paling luar ya, yang paling luar. Dia itu kan normalnya berdiferensiasi ya. Jadinya kalau bahasa awamnya tuh mengalami perubahan tuh sekitar 28 sampai 30 hari. Nah, tapi pada penyakit psoriasis ini dia jadi lebih cepat. Jadi 10 kali lebih cepat, 3 sampai 4 hari ya, seperti itu. Jadi kulitnya itu bukannya rontok secara alami tapi malah menumpuk. Nah, makanya jadi gejala khasnya itu adalah bercak merah yang tebal dan bersisik seperti itu. Siap dokter, baik.
Apakah sama psoriasis dengan autoimun, Dok? Tadi sudah dijelaskan memang kalau psoriasis itu disebabkan oleh autoimun. Jadi autoimun tadi ada kesalahan tubuh ya dalam menilai tubuh kita sendiri. Jadi dia menyerang sel tubuh kita sendiri seperti itu. Oke, baik dokter. Mengapa seseorang itu bisa terkena psoriasis, Dok? Apakah penyebab dari psoriasis itu sendiri? Kalau penyebab pastinya yaitu tadi adalah autoimun ya, autoimun. Tapi ada faktor-faktor pencetus untuk terjadinya psoriasis. Jadi kalau penyebab utamanya itu adalah autoimun, tapi ada faktor lain yang menyebabkan psoriasis itu muncul. Jadi yang pertama itu adalah yang dikatakan adalah stres. Stres terutama. Tapi sebenarnya stres itu pasti terjadi ya dalam hidup kita. Tidak ada semua orang yang tidak merasakan stres. Stres itu juga ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Nah, kadang bagaimana kita bisa mengelola stres manajemen stres itu. Jadi dikatakan ada berdasarkan penelitian, kalau orang yang tidak bisa mengelola dengan stres, otomatis derajat psoriasisnya itu akan lebih parah dia seperti itu. Jadi kita susah untuk mengontrol untuk psoriasisnya seperti itu. Dan juga misalnya contoh kan banyak kalau misalnya kasus-kasus stres, misalnya kan mau ujian misalnya itu ya. Ada juga pasien-pasien saya kalau misalnya lagi mau ujian, psoriasisnya mulai dia kambuh, mulai dia muncul bercak merahnya gitu. Awalnya dia tidak muncul, tiba-tiba muncul. Kemudian juga ada misalnya dalam pekerjaan, misalnya kita kan ada hubungan dengan teman kerja, ada misalnya ada masalah ya dengan teman kerja, dengan pergaulan seperti itu bisa memicu juga timbulnya psoriasis seperti itu. Jadi faktor pencetusnya jadi stres. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan. Ada juga orang psoriasis sebenarnya harus hati-hati dengan penggunaan obat-obatan. Dikatakan ada obat-obat seperti obat malaria, obat tertentu obat malaria. Kemudian ada juga obat nyeri, obat NSAID ya. Dikatakan ada juga obat meloxicam yang misalnya orang dia nyeri sendi, misalnya itu dia minum meloxicam malah mencetuskan psoriasisnya. Kemudian ada obat-obat darah tinggi. Obat darah tinggi itu seperti contohnya golongan beta blocker ya. Beta blocker itu bisoprolol, kemudian ada juga contoh yang golongannya itu S inhibitor seperti captopril, itu bisa mencetuskan psoriasis. Tapi bukan berarti orang yang psoriasis terkena darah tinggi tidak bisa minum obat darah tinggi, ada pilihan obat darah tinggi yang lain. Kemudian juga bisa kemudian tadi kan pertama stres, kemudian ada obat-obatan, kemudian juga ada kegemukan. Kegemukan itu juga bisa mencetuskan psoriasis. Dikatakan orang yang tidak bisa mengontrol berat badannya, derajat psoriasisnya akan lebih berat seperti itu. Kemudian ada juga faktor makanan. Nah, ada juga ini sebenarnya banyak ditanyain kan oleh pasien-pasien, dok, apa sih sebenarnya pantangan makanan untuk psoriasis ini? Saya ini kan bukan alergi, kan autoimun. Apakah ada pantangannya seperti itu? Tetap ada pantangannya, tapi mungkin tidak sebanyak untuk yang alergi ya. Dikatakan kalau berdasarkan penelitian itu makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak itu bisa memicu psoriasis. Kayak kue gitu ya dok ya? Iya, makanan manis, minuman manis seperti itu bisa memicu psoriasis. Karena mereka itu kan high kalori ya, jadi kemudian dia bisa tersimpan di tubuh jadi cadangan lemak yang ini bisa memicu peradangan dia seperti itu. Jadi misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya saya makan buah boleh nggak dok? Itu kan manis. Nah kalau gula itu berbeda dia dengan pemanis yang ada pada teh, misalnya pada kopi gitu kan. Kalau buah itu kan fruktosa ya. Sedangkan kalau itu di gula itu adalah glukosa dia seperti itu. Dan ada lagi sebenarnya ada banyak beberapa pencetusnya. Satu lagi adalah infeksi. Dikatakan ada infeksi penyakit saluran atas itu bisa mencetuskan psoriasis. Jadi beberapa pasien mengatakan saya sebelumnya ada batuk pilek dok, kemudian muncul psoriasisnya, kambuh psoriasisnya. Ada sakit radang tenggorokan itu bisa memicu psoriasisnya. Dan dikatakan ada juga infeksi gigi itu bisa memicu psoriasisnya. Jadi kadang orang suka menyepelekan ya, misalnya kan infeksi giginya sudah tidak nyeri, kemudian tidak bengkak, jadi dia menyepelekan. Padahal sebenarnya prosesnya itu tetap berlanjut, peradangannya itu terus berlanjut dan itu bisa mencetuskan psoriasisnya seperti itu. Dan satu lagi faktornya itu merokok ya. Merokok itu ada merokok pasif, ada juga merokok aktif ya. Tapi memang zat-zat di dalam kandungan rokok itu kan ada yang memang buat candu ya. Nah, sebenarnya ada banyak efek negatifnya dari rokoknya. Rokok itu kan nanti bisa memicu kambuhnya lagi psoriasis.
Pasien sebenarnya untuk yang perokok pasif, jadi dia bisa menerima berbagai macam asap rokok dari rokok, kalau di sekelilingnya, apalagi banyak yang merokok aktif ya, dia bisa menerima lebih banyak dan bisa mencetuskan psoriasisnya. Oke, baik dok. Untuk tanda dan gejala psoriasis ini bagaimana dok? Tanda dan gejala psoriasis, tadi kan sesuai tadi saya jelaskan ya, karena pertumbuhan selnya yang terganggu. Jadi dia kulitnya tuh cepat sekali kan, rontoknya itu 3 sampai 4 hari, tapi rontoknya malah sebenarnya tidak rontok. Jadi dia malah terus menempel jadi tebal. Jadi khasnya itu adalah ini tipe yang paling sering ditemukan. Dia adalah namanya psoriasis vulgaris. Jadi khasnya itu adalah bentuknya plak eritem. Jadi kalau bahasa awamnya itu adalah bercak merah yang tebal, dia itu tebal, lebar dan bersisik dia itu. Dia bersisik, kemudian bisa disertai gatal, bisa gatal bisa tidak ya. Kemudian bisa juga ada kayak lebih sensitif, ada bisa juga mudah berdarah ya, karena dia mudah berdarah seperti itu. Kemudian ada jenis yang lain adalah psoriasis gutata. Jadi psoriasis gutata, kalau yang psoriasis vulgaris itu yang paling sering ditemui ya, mungkin sekitar 90%. Sedangkan kalau psoriasis gutata itu dia kecil-kecil. Dia bersisik juga, kecil-kecil, utamanya di badan dan juga di kaki itu bisa. Sedangkan kalau tadi psoriasis vulgaris itu dia lebih sering di daerah yang rentan terkena trauma. Jadi misalnya di siku, di lutut, di bokong, kemudian khasnya adalah di rambut, di batas rambut ini. Jadi kadang khasnya seperti ketombe yang besar-besar seperti itu. Bagaimana cara yang tepat untuk merawat kulit pada penderita psoriasis, dok? Baik, kalau untuk pasien psoriasis ini, untuk di bercak merahnya itu akan cenderung kering. Jadi pasien itu perlu atau wajib sebenarnya memerlukan moisturizer atau pelembab. Pelembabnya boleh jenis apapun, yang penting cocok ya dengan pasiennya. Tapi asalkan dia tidak mengandung pewangi, kemudian juga tidak mengandung alkohol. Pelembabnya ini bisa untuk mengurangin sisiknya, itu kan tadi kan khasnya itu sisiknya tebal. Jadi bisa untuk mengurangin sisiknya, dan juga bisa sebenarnya untuk kalau misalnya dia lagi fase remisi atau fase lagi bebas tidak ada gejala, jadi itu bisa memperlama fase remisinya seperti itu. Kemudian juga kita harus mencegah agar kulitnya itu tidak kering. Jadi bisa mandi menggunakan air biasa ya, atau jangan juga terlalu panas, karena kalau air yang terlalu panas itu menyebabkan kulitnya kering seperti itu. Dan juga bisa menggunakan sabun yang berpelembab tinggi. Jangan menggunakan sabun antiseptik, malah sabun antiseptik itu akan membuat kulitnya itu lebih kering. Apakah psoriasis dapat sembuh total, dok? Nah, psoriasis ini tadi kan kronik dan residif, jadi lama dan kambuh-kambuhan. Psoriasis itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan secara total, tapi mungkin kalau kita mengatakan ke pasien itu pasti nanya, dok ini bisa disembuhkan secara total atau tidak? Kita bilang tidak, mungkin langsung down ya, langsung dia dengar kata tidak bisa disembuhkan. Memang sebenarnya psoriasis itu tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa mengontrol penyakitnya. Jadi kita mengontrol penyakitnya agar memasuki fase remisi. Jadi fase remisi itu ada fase bebas gejala dia, bebas gejala dan tanpa obat, itu fase remisi. Jadi tugas kita membuat dia fase remisinya itu selama mungkin. Jadi membuat pasiennya itu nyaman. Jadi kita sebenarnya juga sebagai dokter harus juga bisa mengedukasi pasien biar dia bisa bersahabat juga dengan psoriasis ini, karena ya kambuh-kambuhan psoriasis itu. Ya, dok. Pantangannya apa saja, dok, agar kita tidak kambuh-kambuhan untuk psoriasis ini, dok? Pantangan makanannya ya. Pantangan makanannya ya tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini kita ambil singkat, disimpelkan saja, yaitu makanan yang tinggi lemak dan juga makanan yang tinggi gula. Jadi pasien itu tidak boleh seharusnya tidak memakan keduanya, karena itu tadi kan high kalori ya, tinggi kalori, jadi nanti dia bisa memicu peradangannya. Jadi makanan tinggi lemak, misalnya contohnya itu ya daging merah, kemudian goreng-gorengan seperti itu. Kemudian tinggi gula ya makanan-makanan manis seperti itu. Itu yang harus dihindari. Baik, dok. Apa komplikasi yang bisa terjadi pada psoriasis apabila tidak ditangani dengan tepat? Ya, psoriasis itu sebenarnya tidak membahayakan, tapi tidak membuat tidak nyaman ya. Nah, tentu tidak nyamannya itu tidak bisa mengganggu kualitas hidup manusia. Tapi kalau juga tidak diobati,
dia juga bisa menimbulkan komplikasi dan komorbiditas. Jadi ada penyakit penyertanya. Nah, contohnya bisa dia muncul penyakit kardiometabolik, jadi bisa muncul diabetes, kemudian juga bisa muncul penyakit jantung, bisa muncul penyakit dislipidemia atau kolesterol ya, atau juga bisa menyebabkan stroke. Kemudian juga dia bisa menyebabkan radang sendi, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit saluran pencernaan. Jadi dia bisa membuat peradangan di usus besar dan usus kecil. Jadi gejalanya bisa kayak diare, tidak sakit perut, tidak nyaman di perut, dan juga komplikasinya itu bisa menyebabkan penyakit psikiatri. Jadi stres dan depresi. Jadi stres itu tadi bisa mencetuskan psoriasis dan juga tapi stres itu jadi kalau sudah psoriasis bisa menyebabkan stres. Nah, jadi stres itu sebelum dan sesudahnya itu bisa. Seperti itu. Ya baik dok. Bagaimana cara pencegahan psoriasis dok? Nah, pencegahan psoriasis. Nah, psoriasis itu kan tadi autoimun ya. Sebenarnya kalau untuk mencegah autoimun itu agak susah. Dan berarti kita harus mencegah pencetusnya tadi. Mencegah pencetusnya yaitu kita modifikasi gaya hidup. Jadi gaya hidup sehat kita. Gaya hidup sehat yaitu tadi tidak merokok. Yang tadi kan faktor pencetus. Menghindari stres, menghindari makanan yang tadi yang bisa mencetuskan psoriasis. Olahraga. Tadi kan obesitas, jadi menurunkan berat badan. Olahraganya juga tidak usah yang terlalu ekstrim sekali ya. Jalan ya dok. Jangan yang menyebabkan ke sendi langsung, bisa jalan kaki, pelan-pelan jalan kaki. Yoga itu bisa, berenang bisa. Kemudian juga berjemur itu. Berjemur itu bisa mencegah kekambuhan dari psoriasis. Dikatakan juga, kan tadi kan psoriasis itu kan faktor genetik ya. Faktor genetik biarpun tidak langsung kadang diturunkan, misalnya bapaknya kena, anaknya kena. Tidak juga itu, mungkin ada riwayat ke atasnya itu bisa. Nah, tapi misalnya kita orang tua kena psoriasis. Nah, kita bisa mencegah biar anak kita tidak psoriasis, kita bisa asalkan ada faktor pelindungnya kita kuatkan, yaitu vitamin D-nya itu. Jadi kita suruh berjemur anak kita. Jadi dikatakan kalau vitamin D-nya cukup, otomatis dia bisa mencegah kekambuhan psoriasis atau bisa juga tidak memunculkan psoriasisnya seperti itu. Nah, itu faktor untuk mencegahnya ya. Baik dok. Ya. Kapan atau seperti apa dok penyakit kulit ini cukup diatasi di rumah tanpa kita harus konsultasi ke dokter? Kalau tentunya berarti kalau yang tanpa harus konsultasi mungkin masih yang derajat ringan ya. Derajat ringan yang tadi lesinya tadi kurang dari 3 telapak tangan. Jadi kita masih bisa menggunakan pelembab seperti itu. Dan bisa menggunakan, tapi hati-hati dengan penggunaan kortikosteroid ya. Kalau memang juga masih, ya itu harus segera dikonsultasikan. Baik dok. Sebagai dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, apa saran dokter untuk masyarakat agar bisa terhindar atau mencegah terjadinya psoriasis dok? Kalau kita mencegah, tadi autoimun agak susah mencegah ya, tapi kalau untuk yang tadi mencegah faktor pencetusnya sesuai yang saya jelaskan tadi ya, modifikasi gaya hidup tadi ya, tidak merokok, berjemur, kandungan vitamin D-nya dioptimalkan seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya berat badannya berlebih diatur supaya ideal. Dan juga untuk kalau yang sudah terkena psoriasis, nah itu untuk kalau kita mungkin nyebutnya pejuang psoriasis ya. Nah, pejuang psoriasis itu harus tetap semangat ya. Dan juga untuk masyarakat yang bukan terkena psoriasis, misalnya melihat pasien psoriasis ya sebenarnya itu bukan penyakit yang menular. Jadi mungkin ada kadang merasa jijik ya atau melihat bawah ini. Psoriasis bukan penyakit yang menular. Bukan penyakit yang menular. Jadi kita harus menghapus stigma kalau penyakit psoriasis itu adalah penyakit yang misalnya menjijikan seperti itu, dia tidak menular penyakit psoriasis itu. Dan kemudian juga kalau kita punya penyakit psoriasis ya kita kan mungkin sudah tahu ya tadi harus menghindari faktor-faktor pencetusnya. Kemudian juga kita bisa sharing, biar sharing tapi ke tempat orang yang tepat ya. Mungkin ada grup-grup psoriasis atau mungkin bisa ke dokternya juga. Biar tidak pusing sendirian ya. Kalau pusing sendirian nanti kan menyebabkan stres, bisa menyebabkan timbulnya psoriasis seperti itu. Psoriasis bukan penyakit menular. Untuk menghindari terjadinya psoriasis, kita bisa memodifikasi diri kita sebaiknya, serta kita harus berusaha menghindari dari faktor pencetus terjadinya psoriasis.
kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan konsultasikan bila mengalami kelainan pada kulit. Demikianlah obrolan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.